ya di dalam ya udara di dalam tabung kompresor ini tekanannya melebihi dari yang sudah ditentukan, maka dia akan otomatis keluar dari ini, ya, sehingga tidak terjadi eh, over pressure, ya. Kemudian udara yang masuk ke dalam kompresor ini pun harus difilter, ya, dari kotoran-kotoran dari luar, ya, termasuk debu dan seterusnya, dan juga harus dikeringkan, ya. Ini menggunakan con dryer, ya, atau conditioning dryer, ya, ya, sehingga uap air yang masuk ke dalam kompresor itu bisa diminimalisir, ya. Kalau toh misalnya tidak mampu dikeringkan, ya, ya, kering sekali, tetapi tetap masih ada berapa persen dari kelembaban, ya, maka karena dikompres, ya, maka kelembaban tadi, ya, itu akan mencair jadi air, ya. Oleh karena itu setiap periodik, ya, itu airnya dikeluarkan dari kompresor ini, ya, untuk apa namanya, ya, untuk mencegah terjadinya karat di tabung kompresor. Ya, selanjutnya ini ada pressure gauge untuk mengukur tekanan yang ada di dalam kompresor. Kemudian ada opening valve, ya, eh, katup buka tutup, ya. Kemudian ada pressure regulator. Pressure regulator ini digunakan untuk mengatur tekanan yang kita inginkan. Namun demikian, tekanan yang keluar nanti di sini maksimum adalah sama dengan eh, tekanan yang ada di kompresor, ya. Sehingga di sini proses pengaturannya atau eh, pengaturan tekanan ini hanya bisa menurunkan tekanan dari yang ada dari kompresor ini, ya, tidak bisa menaikkan. Selanjutnya dari tekanan kompresor ini dimasukkan ke dalam mixing chamber, di mana di sini partikel abrasif yang berupa powder atau eh, ya ya berupa powder, ya, partikel yang sangat kecil, ya, yang ordernya itu mikroskopik, dan dicampur, ya, dengan udara yang bertekanan tadi, ya. Selanjutnya udara dan abrasif di sini, ya, yang sudah bercampur dia akan keluar masuk melalui pipa, ya, dan keluar melalui nozzle, ya. Disinilah nozzle nanti akan, ya, mengarahkan eh, abrasif jet tadi atau semburan partikel abrasif tadi ke benda kerja, ya. Dan benda kerja nanti akan terkikis demi sedikit oleh partikel abrasif yang menggores dengan kecepatan yang tinggi. Ya, sebelum masuk ke dalam ke keluar dari nozzle ini tekanan juga diukur lagi untuk mengetahui berapa pressure drop, ya, antara masuk di sini dan nanti pada saat menjelang keluar. Ya, selanjutnya ini detail dari proses pada saat apa namanya? Pada saat partikel abrasif itu menyembur keluar dari nozzle dan menggores benda kerja. Ya, seperti ini, ya. Ya, ini ujung nozzle, ya. Ini yang keluar adalah campuran antara partikel abrasif dan udara atau gas pembawa yang lain, ya, ya. Di mana di sini partikel abrasif itu akan menyembur, ya, dan keluar melalui nozzle dengan kecepatan tinggi dan menggores permukaan benda kerja, ya. Semakin besar jumlah partikel yang menggores eh, benda kerja, maka material benda kerja yang terkikis akan semakin besar, ya. Sehingga istilahnya MRR atau material removal rate-nya atau laju pembuangan material benda kerja itu juga semakin besar, ya. Oke, ya. Ini dari inventarisasi yang di list, ya, oleh eh, Lavoie dan Inguli, ini manfaat atau penggunaan AGM, ya, yang menurut Lavoie dan Inguli yang pertama adalah membuang flash, ya, atau parting lain hasil cetakan, ya. Jadi kalau Anda mencetak, ya, komponen, ya, maka ada yang disebut dengan parting line, ya. Parting line ini nanti akan menonjol dari komponen yang dicetak tadi, sehingga ini harus dibuang.
Ini salah satu cara membuang flash itu dengan cara pakai HCM. Ya. Kemudian deburring dan polishing. Ya, deburring itu untuk membuang ya serabut-serabut hasil proses pemesinan dan seterusnya. Ya, ini supaya tidak apa namanya kalau dipegang nanti tidak serabut-serabut tadi tidak melukai jari dan seterusnya. Ya, ini yang disebut burrs. Ya, prosesnya untuk membuang itu namanya deburring. Ya. Dan polishing. Polishing ini fungsinya untuk mendapatkan eh, ya komponen dengan kehalusan yang sangat tinggi atau istilahnya memoles ya. Ini biasanya dari material plastik, nilen dan teflon. Ketiga, membersihkan rongga cetakan yang sulit dijangkau ya. Keempat, memotong komponen tipis yang mudah pecah ya dari gelas, refraktoris, keramik, mika dan seterusnya ya. Kemudian kelima, menghaluskan permukaan, ya, producing high quality surface, ya. Ya, ini juga mirip dengan polishing ini, ya, menghaluskan. Keenam, mengelupas lem dan cat dari kulit dan benda kerja yang dicat, ya. Jadi mengelupas lem atau cat ya dari kulit dan benda kerja yang dicat. Ya, nanti saya tunjukkan beberapa video untuk aplikasi ACM ini. Ketujuh, mereproduksi rancangan pada permukaan gelas dengan bantuan emas ya yang terbuat dari karet atau tembaga dan sebagainya ya. Jadi emas ini seperti masker ya untuk penutup ya sehingga bagian yang ditutup oleh emas ini dia tidak ikut tergores ya, benda kerjanya tidak tergores ya sehingga tidak apa namanya ya materialnya bagian yang tertutup emas ini tidak terbuang ya. Kedelapan itu frosting interior surface of glass tube. Jadi di sini untuk mengukir gelas dan seterusnya ya. Kemudian memberi tanda goresan atau etching marking pada silinder gelas ya. Ya kalau misalnya Anda punya gelas ukur atau semacamnya ya, itu ada strip-strip seperti penggaris yang menunjukkan volume dari gelas ukur tadi ya. Untuk mendapatkan goresan tadi ini bisa dilakukan dengan proses ACM. Ya, keuntungan dan kerugian ACM ya. Ya, jadi kita bahas keuntungannya dulu yaitu mampu untuk memesin atau memotong material yang brittle ya, yang getas ya dan penampangnya tipis ya. Ya, di sini kalau material yang brittle dan penampang tipis seperti kaca atau eh, semacamnya ya. Ini kalau ya dipotong dengan menggunakan cara konvensional ini akan mudah pecah ya karena dia terkena gaya yang atau impact maka material yang brittle tadi akan mudah pecah ya. Ya, di sini terutama yang tidak dapat diproses secara biasa, maksudnya cara konvensional ya. Ya. Kemudian tidak ada kontak antara pahat dan benda kerja. Ya, jadi nozzle tidak kontak dengan benda kerja, hanya partikel abrasifnya yang eh, kontak ya. Dia menggores benda kerja sedikit demi sedikit ya, mengerosi benda kerja eh, partikel abrasif tadi sedikit demi sedikit. Tidak timbul panas ya, karena chip skalanya mikroskopik ya, sehingga permukaan tidak rusak akibat panas ya. Jadi tidak ada apa yang disebut dengan HAZ atau heat affected zone ya, atau daerah yang terpengaruh panas. Karakteristik prosesnya ini adalah eh, investasi rendah dan konsumsi daya juga rendah ya. Ya, jadi di sini konsumsi daya itu hanya digunakan untuk apa, menjalankan kompresor ya. Ya, selanjutnya eh, ya kalau ada keuntungan ya pasti ada kerugian ya. Ya, jadi ini penyeimbang ya. Yang pertama hanya untuk material brittle ya. Sebab kalau material ductile ini akan menyebabkan MRR atau metal removal rate-nya menurun ya karena eh, partikel ya yang menumbuk benda kerja yang ductile ya itu tidak menggores namun malah menancap
ke permukaan benda kerja, ya. Kalau menancap, maka ya partikel abrasif tadi akan tinggal di permukaan benda kerja, ya, sehingga nantinya ya partikel abrasif berikutnya yang menumbuk benda kerja itu tidak menumbuk ke permukaan benda kerja, tetapi malah terkena partikel abrasif yang menancap tadi, ya, sehingga tidak menggores benda kerja, tetapi ya dia akan memukul atau menumbuk partikel abrasif yang menancap tadi, ya, sehingga MRR atau material benda kerja yang tergores itu ya semakin sedikit, ya, sehingga MRR-nya turun. Berikutnya, kerugian yang kedua yaitu perlu proses pembersihan terhadap partikel abrasif yang menancap pada permukaan hasil machining. Ya, ini seperti tadi, ya, walaupun materialnya brittle, ya, terkadang juga ada partikel abrasif yang menancap, ya. Oleh karena itu perlu membersihkan, ya, partikel-partikel abrasif yang menancap tadi, ya. Ya, karena dia akan menghambat dan menurunkan MRR, ya, seperti penjelasan tadi. Selanjutnya, kerugian yang kedua, ketelitian proses rendah, ya, karena proses penyebaran dari partikel abrasif itu yang cukup besar, ya. Kemudian kecepatan keausan nozzle juga tinggi, ya, karena di sini nozzle-nya terbuat dari material yang sangat keras seperti safir, ya. Ya, safir ini harganya sangat mahal, ya. Kalau dia cepat aus, maka menyebabkan ongkos machiningnya menjadi tinggi. Selanjutnya, proses cenderung membuat polusi lingkungan, ya, seperti tadi. Jadi campuran partikel abrasif dan udara bertekanan tinggi ini akan menyebabkan partikel abrasif itu berhamburan, ya, sehingga dapat menyebabkan polusi lingkungannya. Ya, selanjutnya ini variabel yang berpengaruh pada MRR atau material removal rate dan ketelitian. Ini ada 9. Yang pertama adalah gas pembawa atau istilahnya carrier gas, ya. Ya, gas pembawa partikel abrasif maksudnya. Ya, ini biasanya bisa udara di alam, ya, ya, yang natural, ya. Bisa juga CO2, nanti ada juga nitrogen, ya, ini nanti, ya. Kemudian tipe abrasifnya, ya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Kemudian ukuran partikel abrasif atau grain size atau juga disebut grade size, ya. Keempat, kecepatan semburan partikel abrasif. Kelima, rasio campuran atau mixing ratio, ya. Kemudian material benda kerja, SOD, standoff distance, ini jarak antara permukaan nozzle terhadap permukaan benda kerja. Kemudian desain nozzle dan bentuk pemotongan atau shape of cut, ya. Oke, masing-masing kita bahas satu persatu dari variabel yang sudah ya tertulis di sini. Yang pertama adalah gas pembawa atau carrier gas. Ini pada umumnya yang paling mudah, ya, tersedia di alam adalah udara, ya. Ini bukan air tapi bahasa Inggrisnya air, ya. Ya, udara, air, ya. Kemudian CO2 atau gas karbon dioksida. Ketiga itu nitrogen, ya. Nitrogen ini mempunyai berat jenis yang lebih ya besar daripada udara, ya, juga lebih besar dari CO2, ya. Dan CO2 ini lebih besar berat jenisnya dari udara, ya. Semakin besar berat jenisnya, maka penyebaran setelah keluar nozzle itu semakin kecil, ya. Ya, di sini syarat yang harus dipenuhi untuk gas pembawa adalah yang pertama, penyebarannya tidak berlebihan saat keluar dari nozzle, ya. Kemudian tidak beracun, murah, mudah didapat, dan mudah dikeringkan dan dibersihkan, ya. Ini. Ya, sekarang kita bahas yang tipe abrasifnya. Ya, di sini dipersyaratkan bahwa partikel abrasif itu harus tajam, ya. Bentuknya tidak
beraturan, ya. Ya, kalau beraturan misalnya seperti bola, maka dia nanti tidak punya mata potong. Karena tidak punya mata potong, maka dia tidak bisa menggores benda kerja. Ya. Dia kalau membentur benda kerja, eh, ya, benda kerjanya hanya istilahnya penyok, ya. Ya, jadi tidak terbuang, tapi hanya berubah bentuk, ya, ya penyok itu. Kemudian cukup halus, ya. Ini. Jadi nanti ada apa namanya kriterianya, ya kalau untuk butiran yang besar-besar atau kasar itu nanti untuk proses pengkasaran, ya, sehingga hasilnya permukaannya juga lebih kasar, ya. Kemudian nanti kalau yang butirannya halus, ya, nanti digunakan untuk proses penghalusan, ya. Jadi disesuaikan proses penggunaannya. Kemudian flow karakteristik yang sangat baik, ya. Jadi kalau mempunyai flow karakteristik yang rendah, nanti ini akan mengakibatkan sering terjadinya penyumbatan pada lubang nozzle, ya, karena lubang nozzle ukurannya kecil sekali, ya, kira-kira 300 sampai ya 200 sampai 300 mikron, ya, jadi eh, relatif kecil, ya. Kemudian material apa material abrasifnya itu yang sering digunakan yaitu aluminium oxide, ya, atau disebut juga alumina, ya, aluminium oxide atau alumina, ya, itu rumus kimianya Al2O3, ya, Al2O3. Kemudian silikon karbid, ya, ya, ini rumus kimianya itu SiC, ya, Si kecil, ya, S besar, I kecil, C besar, ya, ya, silikon karbid. Kemudian ada sodium bikarbonat, ya, NaNO3 kalau nggak salah. Kemudian dolomit, ya, kemudian glass bead, ya, glass bead ini butiran eh, gelas, ya. Jadi gelas itu dihancurkan, ya, sampai menjadi serbuk dan serbuknya itu nanti digunakan untuk proses sebagai abrasif di ACM, ya. Ini biasanya digunakan untuk proses cleaning, ya, pembersihan, kemudian etching, ya, untuk ya ya untuk mengukir, ya, barang-barang dari gelas, kaca dan seterusnya. Ya, kemudian deburring dan polishing, ya. Selanjutnya pemilihan dari tipe abrasif ini tergantung pada tipe operasi pemesinannya, ya. Apakah roughing atau pengkasaran, ya. Kalau roughing ini digunakan untuk membuang, ya, benda kerja secepat-cepatnya, ya. Ya, ya. Kemudian finishing, ya, kebalikan dari roughing, ya. Di sini untuk roughing ini kualitas tidak diutamakan, ya. Sedang pada saat finishing itu kualitas yang diutamakan, ya. Ya, jadi kecepatan proses itu tidak diutamakan di proses finishing, tetapi proses finishing itu harus mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang disyaratkan, ya. Ya, termasuk kehalusan permukaan, kemudian akurasi ukuran dan seterusnya, ya. Kemudian benda kerja, ya, jenis-jenis benda kerjanya, ya, ya. Tapi tadi disyaratkan bahwa benda kerja di sini harus bersifat brittle, ya, atau getas, ya, dan juga ongkos, ya. Ya, di sini ada eh, catatan yaitu bahwa reuse abrasif atau abrasif bekas, ya, ya setelah dipotong, sorry, setelah melakukan pemotongan, ya, itu, ya, tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali, ya, karena, ya, ya bagian tajam, ya, jadi cutting edge dari partikel abrasif itu sudah aus sehingga nanti kalau digunakan untuk memotong lagi dia kemampuan potongnya itu sudah menurun, ya, dan juga sudah terkontaminasi atau tercampurnya partikel abrasif dengan partikel benda kerja yang hasil goresan partikel abrasif tadi, ya. Dan yang parah lagi ini dapat menyumbat nozzle, ya. Jadi mudah
eh, terjadi penyumbatan di nozzle. Ya. Ya, sekarang mixing ratio, ya M, ya itu mixing ratio, ya, ya mixing ratio itu adalah rasio, ya antara ya volume flow rate, ya volume flow rate dari partikel abrasif ya terhadap volume flow rate dari eh, gas, ya, ya, ya. Kalau mixing ratio-nya itu eh, tinggi, ya berarti partikel, ya istilahnya konsentrasi eh, partikel abrasif, ya sorry, ya konsentrasi partikel abrasif ya di dalam volume udara tadi itu besar, ya sehingga juga banyak eh, partikel abrasif nanti yang akan menggores benda kerja, sehingga ya material yang terbuang juga semakin banyak, ya semakin besar, ya. Tetapi kalau mixing ratio-nya terlalu besar, maka jet velocity-nya ini yang eh, turun, ya. Sama seperti kalau Anda mengantri apa sembako atau mengantri beli tiket, ya yang uyel-uyelan, ya, maka di sini ya menyebabkan kecepatannya menjadi menurun, ya. Kalau jet velocity-nya turun, ini menyebabkan, ya dapat menyebabkan nozzle tersumbat, ya. Dan yang paling optimum, ya yaitu mixing ratio yang optimum, yaitu mixing ratio yang menyebabkan MRR itu maksimum, ya. Ya, jadi MRR-nya maksimum. Jadi material removal rate-nya itu maksimum, itu adalah eh, mixing ratio yang optimum. Selanjutnya material benda kerja. Ya seperti tadi sudah disinggung, material benda kerja yang eh, bisa di mesin dengan RCM adalah material yang brittle, ya. Ya, ya seperti gelas, ya keramik, refraktoris dan seterusnya. Ya selanjutnya pengaruh atau variabel dari standoff distance (SOD). Ya, ya di mana di sini didefinisikan yaitu jarak antara permukaan nozzle dan permukaan benda kerja. Ya, ya di mana SOD ya akan mengakibatkan atau menyebabkan atau berefek atau berpengaruh pada material removal rate, ya dan juga ketelitiannya, ya. Di mana SOD yang besar ini otomatis menyebabkan penyebaran semburan yang besar, ya. Karena penyebaran semburan yang besar ini menyebabkan ketelitiannya menurun, ya. Ya, jadi ilustrasi berikut ini, ya. Ya, jadi kalau standoff distance-nya di sini 1 mm, ya jarak antara paha ujung nozzle dan permukaan benda kerja 1 mm, maka diameter semburannya yang eh, istilahnya yang kontak atau yang eh, apa namanya, yang menumbuk, ya, ya area yang menumbuk benda kerja, ya itu besarnya itu 2,2 mm, ya. Ya, standoff distance 2 mm ini 3,0 mm dan seterusnya. Semakin besar standoff distance-nya, maka eh, area atau diameter, ya dari pancaran atau semburan eh, partikel abrasif, campuran partikel abrasif dan udara itu ya semakin besar. Ini 5,97 mm, ya. Kemudian tambah lagi ini 8 mili, ini 7,85 mm, ya. 10 mili 6,86 mm dan seterusnya. Ya di sini sebagai eh, material atau kondisi pemotongan saat dilakukan yaitu tekanan 0,03 Newton per milimeter persegi, gasnya berupa udara atau air, ya, abrasifnya dari alumina atau Al2O3, ya, ukurannya 40 mikron, ya.
work materialnya dari gelas, ya, benda kerjanya. Ya, itu pengaruh dari stand of distance terhadap ketelitian, ya. Ini. Ya, sedangkan pengaruh stand of distance terhadap MRR atau material removal rate, ya, ini bisa dilihat dari sini, ya. Di sini stand of distance semakin besar, dia akan semakin naik, ya. Ya, di sini, ya, ya, stand of distance yang rendah, ya, ini diakibatkan oleh penurunan tekanan nozzle dengan turunnya SOD. Ini. Ya, kemudian di sini stand of distance semakin naik, ini MRR juga semakin naik, tetapi ada eh, puncaknya, ya, dan setelah itu dia turun kembali, ya. Ya, penurunan MRR, ya, yang diakibatkan oleh kenaikan stand of distance ini diakibatkan oleh turunnya jet velocity, ya, ya. Jadi tekanan udaranya eh, semakin menurun dengan naiknya SOD, ya, setelah mencapai maksimum, ya, stand of distance optimum, ya, atau uh, ya, MRR-nya maksimum, ya. Oke. Ya, sekarang dos nozzle design. Ya. Ya, nozzle itu terbuat dari material yang tahan aus, ya, yaitu seperti safir, ya, dan juga tungsten carbide, ya. Safir itu kalau Anda punya jam yang mahal, ya, kemudian ada gelasnya itu safir, maka, ya, material tadi tahan gores, ya. Kemudian tungsten carbide itu material yang biasa digunakan untuk pahat, ya, atau cutting tip, ya, cutting tool pada untuk proses bubut maupun proses milling, ya. Shape of cut, ya, atau bentuk pemotongan, ya, di mana AJM tidak dapat digunakan untuk machining bentuk yang belokannya tajam atau sub corners, ya. Ya, sama alasannya seperti tadi, jadi penyebarannya eh, cukup besar, ya, ya, yang apa namanya, diameter stand of distance-nya 1 mm saja, ya, dia, ya, diameter semburannya itu 2,2 mm, ya, dibandingkan dengan proses wire cut misalnya yang diameter kawatnya hanya 0,02 mm, ya, jadi sekitar 20 mikron yang diameter kawatnya dibandingkan di sini, ya, 2,2 mm, ya. Oleh karena itu ini tidak digunakan untuk proses yang ya, tidak mampu, ya, untuk sub corners, ya. Ya, itu untuk proses AJM, ya. Ada pertanyaan mungkin dari untuk proses AJM? Kalau nggak ada, saya tunjukkan beberapa video untuk proses AJM. Ini saya stop share dulu, ya. Sebentar. Ya, halo. Sudah Pak Ya, Prof. Tito. Ya, ini salah satu untuk proses ADM aplikasinya, ya. Ya, jadi ini Anda bisa lihat mesinnya, ya, ya, untuk kompresor, ya. Jadi kalau Anda bandingkan dengan ini dengan yang tabel yang Anda pelajari minggu lalu, ya, itu power yang digunakan untuk kompresor ini tentu saja lebih dari 2000 watt, ya. Jadi tidak cuma kalau yang di tabel itu hanya 220 watt, ya, karena eh, harusnya cuma 1 ampere, ya. Ya, jadi di tabel yang di Pandai itu mungkin salah tulis, ya, 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 paling enggak 10 ampere, ya, untuk mendapatkan untuk apa, menghasilkan kompresor, ya, untuk menjalankan kompresor. Oke, ini adalah tabung untuk eh, tempat partikel abrasifnya, ya.
Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya, ini peralatan safety ya untuk melakukan proses AJM. Ya, itu partikel abrasifnya. Ya, jadi ya safety pakaiannya itu pengaman ya, itu seperti astronot ya. Ya, perhatikan ini ya. Jadi pelek ya, traktor yang sudah keratan ini dibersihkan ya. Ya. Ini menghilangkan tadi diantaranya menghilangkan cat ya atau coating, dan ini menghilangkan bagian yang terkorupsi ya atau bagian yang karatan. Ya, hasilnya ya sangat bersih ya. Ya, ini mau buang cat ya, mengelupas cat ya. Ya, sudah bersih ya. Ya, ini karatan ya, ada I-beam ya, atau balok bentuk I. Ya, ini membersihkan barbel. Nah, ini untuk membersihkan tembok. Membersihkan tembok dari tulisan-tulisan, kemudian dari rumput ya, macam yang nempel di tembok. Ya, di sini partikel abrasif yang bercampur dengan udara ini akan mencemari lingkungan ya. Perhatikan ini lumut yang dibersihkan. Jadi di sini ya, menyebabkan debu dan pencemaran lingkungan ya, terutama pencemaran udara di sekitarnya. Kita kira cukup. Ya, contoh yang lain. Contoh yang lain saya tunjukkan lagi. Barang yang dihancurkan dan dibuat untuk ya partikel abra, ya partikel abrasif ya. Sebentar saya tunjuk share. Ya, ini yang tadi saya katakan batu karang yang dihancurkan
ya, kemudian dibuat untuk eh, partikel abrasif yang digunakan untuk proses HCM. Traditional blasting was the only way to properly clean and abrade surfaces. Its many disadvantages are well known. Untuk membersihkan cat in the late 1980s, SpongeJet pioneered and patented an improvement to traditional dry abrasive blasting. And we continue to lead the industry in innovation and performance today. SpongeJet, the world leader in dry, low-dust abrasive blasting. The SpongeJet process cleans, strips, and profiles surfaces to whatever specification needed by using abrasives bonded in dust-suppressing urethane foam. This technique is safe and efficient at cleaning, restoring, stripping, membuang cat atau kotoran-kotoran, and profiling, all while suppressing dust. Sponge media particles strike the surface, where they flatten and expose the abrasive, which cuts into the coating and substrate if needed. As the sponge media rebounds, the porous urethane creates suction and trapping dust, paint, soot, corrosion, and other contaminants that otherwise might become airborne. This process is known as microcontainment. To support industry in the efficient use of this patented process, SpongeJet has developed a range of innovative equipment. The SpongeJet feed unit is a modified pressure vessel containing an actuator assembly. Unlike traditional blast pots, these units add a centralized control panel and a screw auger, which provide precision adjustment of blast pressure and media flow. These features result in reliable operation with the unique ability to precisely control the aggressiveness of the blast. The equipment is capable of aggressively blasting on one job, and then, with a different dry abrasive, changing easily to fine finesse work on another. Skilled operators can remove one layer of paint at a time, or gently clean historic masonry. Pneumatic and electric classifiers efficiently separate sponge media from contaminants for recycling up to 15 times. Productivity innovations such as vacuum recovery and reloading equipment automate the material handling and recycling operations. These new high-volume systems offer unprecedented production capabilities. The benefits associated with SpongeJet blasting are significant. Tests have shown that conventional blasting generates up to 5,500 times more dust than does blasting with SpongeJet abrasive media. The higher levels of dust generated by conventional blasting can cause premature plant equipment failure, especially with rotating equipment and critical electronic systems. The lower levels of dust generated by SpongeJet abrasive media means that nearby plant equipment is protected from the costly effects of airborne dust. SpongeJet has many more advantages over conventional blasting. SpongeJet lowers worker fatigue, increases visibility and first pass quality, improves worker safety, allows other trades to work nearby, enhances coating life due to the improved cleaning with lower levels of residual chloride. Job costs with the SpongeJet abrasive system are also reduced due to simplified containment and dust collection systems with fewer filter change requirements. Less labor needed, especially on large jobs. Lower inbound and outbound freight costs. Reduced disposal costs.
This graph illustrates the relative waste generated by SpongeJet. Jadi kalau di sini ya sampah dari SpongeJet itu lebih kecil karena efektivitas pemotongannya lebih bagus ya. Ya, perhatikan di sini yang traditional abrasive blasting ya. Ini ya sampahnya lebih banyak ya. Ya. Versus traditional single-use dry abrasives. All of these advantages combine to make SpongeJet a cost-effective solution to your surface preparation needs. No matter what your industry, SpongeJet has the technology and the know-how to find out more about how you can put SpongeJet to work in your industry. Please view our industry-specific videos, presentations, or contact us directly. Ornamen dan masih banyak lagi ya. Untuk tembok tadi ini saya stop share. Ya, kemudian ya penggunaan di art atau seni ya. Ya, ini contoh penggunaan di seni. Sebentar saya share. Ya, ini untuk seni, untuk melukis di kaca ya. Right tools and a creative mind, nothing is beyond reach. That's exactly how Lex Melfi feels about making sand-carved glass Ya, artwork. perhatikan Digging sini. into the glass with the sandblaster. Ya. And it, Ini when you hasil-hasil turn it around, karyanya it's a three-dimensional ya, picture dari inside of the glass. proses Melfi didn't always ACM. know that Ya. sand art glass would become his passion, but when he saw a piece for the first time, he knew it was love at first sight. Wow, what is this? I bet I looked at it for like 2 minutes, and I'm sitting there and I'm going, wow, that's what I want to do the rest of my life. Excited and ready to pursue a career in this art form, Melfi found a guy that would teach him this unique craft. Oh, Gary, would you teach me how to sand carve glass? And he says, no. Boy, my heart, it just dropped. I'm going, oh man, why? Melfi did not stop there. He continued asking until the guy agreed to give him 4 lessons. But before he could start learning, Ya, Melfi ini had to make a karyanya couple sangat promises. spektakuler. And I says, hey, I gave a year's notice a month ago, and I'm going back to South Carolina. I mean, I even threw my hands up. I says, I promise I'll never be your competition. He looked me dead in the eyes, and he says, you got to promise me one more thing. And I said, what's that? That you'll never teach anybody else. Melfi prides himself on the details he puts into every piece he does. And though he works alone, he says there's nothing else he'd rather do. I did a door for a lady, and she came in here, and I showed her the door, and she sits there, and I says, well, what do you think? She broke out in tears and said, this is the most beautiful thing I've ever seen in my life. And that's what makes my world rock. He calls himself a starving artist, but has high hopes that his business will continue to grow. At one time, it was zero, right after the economy went. If my work's getting better, the whole world's got to be getting better. Just like Melfi's studio that's hidden, so are his techniques for making sand-carved glass. He says he's going to do something that's never been done before. I guess we'll just have to wait and see. Shantae Manigault, WLCN 18. Ya. Saya share lagi. Ya, jadi untuk AJM ini juga bisa, bentar, Spong iron, nah ini dry ice. Sandplastic is an abrasive plum.
Sandblasting is an abrasive process. Ya, Although it jadi effectively removes surface contaminants, ACM ini it also picks partikel away at the abrasifnya substrate, bisa wearing it diganti away over dengan time, menggunakan altering surface geometries, destroying critical tolerances. dengan menggunakan dry ice ya. Perhatikan kalau yang pakai partikel abrasif ya, ini permukaan benda kerja atau permukaan ya benda kerjanya ini juga ikut apa namanya ya tererosi sehingga dia juga apa permukaannya jadi rusak ya, jadi kasar ya. Oleh karena itu salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya kerusakan pada permukaannya itu dengan menggunakan partikel abrasifnya itu diganti dengan dry ice ya. Ya, perhatikan sini. Sand particles can also become entrapped, causing critical problems that can shut down the manufacturing process while the problem is solved. Dry ice, on the other hand, Ya, ini dry disappears as ice, it cleans perhatikan. and will not Ya. alter most industrial substrates. On successful cleaning Ini applications, the tidak dry ada ice pierces the contaminant, but kerusakan supplements upon pada striking the underlying substrate. permukaan The benda resulting kerja. expansion of the carbon dioxide gas actually lifts the contaminant off from the inside out. The dry ice then disappears without damaging the targeted surface and without creating grit entrapment issues. Ya, itu. Ya, ini contoh lagi untuk proses AGM. From Resist, and real quick, what we're going to do for you, or what I'm going to do for you, is engrave this clay paver. This was a very cold paver. It was sitting Ya, ini on our membuat shelf in our workshop room. So I tulisan brought it out. I di noticed that it satu was very cold bata, to touch. ya. And you never want to apply a laser mask Jadi or ini photoresist menggunakan mask mesh to ya a atau cold masker ya, brick stone paver, Ya. because the adhesive is not going to adhere to the paver. So we want to make sure that this sticks to our paver. So what I did do is I used a mini blowtorch just to heat this up about 30-40 seconds till it was kind of hot to the touch, or you can put it out in the sun so it can get some heat and it can warm up a little bit. So now I'm going to take my mask. I don't have laser masks. We don't have a laser engraver, but I am using a photoresist mask, and this is a 4 mil, and laser mask is a 4 mil. So I'm using the same thickness as you would have for a laser mask. So now I'm going to apply the sticky side. What I did do is we put several light layers of adhesive over this to make it really sticky so it can stick to our paver. And you will need to do that with the laser mask. You can just take a paintbrush and just brush on this side several layers of adhesive. Now, depending on how deep you want to carve, you may need to double up the laser mask. So this is a 4 mil, and laser mask is a 4 mil, but you can double the laser mask to make it an 8 mil. So now I've removed the carrier. You see on me, I burnished it down, removed this carrier, and I'm going to tape off the exposed area. And you can have your laser mask just cover the whole paver so you don't have to tape off anything. And what you can do is, additionally just kind of press it down, especially the centers of your lettering, the center of the A's. You want to make sure that this is down
And with the paver being warm, it really helps for the mask to stick to the paver. Okay, so we're going to put the paver Nah, ini in our mesin cabinet. This is our ADM-nya, 2034 ya. VX sand carving system. If you Jadi notice, ini the cabinet tertutup, has dual ya. doors, Jadi so you nanti can enter the cabinet tangannya through itu both sides. masuk Makes lewat it nice lubang and ini. easy. We also have Ya, our kemudian ini regulator ada right in front of the cabinet. And as you'll notice, atau buka we have tutup our yang pressure gauge pakai, right up here, so you can see what your footstep, blasting ya. pressure is. Jadi And if you want to raise it or lower it, you itu. simply just turn this Ya, knob, ini yang and you can digunakan raise it to your pressure regulator. blasting pressure you desire to blast at. Foot pedal, Ya, quick pedal ini on and off, untuk basically. It comes on wheels, so you can move it around easily. ya, And membuka basically, the dan cabinet tutup comes as ya, is, katup, just a couple ya, quick pakai connects for you to set kaki, up. ya. So here's our padded armrest, and I'm going to start blasting this piece. Ya, itu perhatikan setnya. Right now we're just going to blast the membrane away of the photoresist and a little bit of the adhesive. And if you want to blast the paver quicker, you can certainly double up your laser mask and raise your pressure. And that way you're working with an 8 mil mask at a higher pressure, and you will cut quicker. You will engrave this a lot quicker. So if you're looking for depth and speed on these, certainly double up your laser mask and raise up your blasting pressure. Ya, faster, And if you notice my blasting distance, you do not want to get too close, lebih cepat but you don't want to be too far either. So just untuk keep a nice menggoresnya. distance Ya. and just kind of sweeping back and forth. And you always want to blast straight on at a 90-degree angle. You never want to blast at an angle to where you could Nah, possibly bagian yang lift up tertutup the masker mask or tadi, the centers ya, ini of your tidak legs. Always blast straight on to ya, your tidak ikut mask. tergores, ya, tidak ikut buang material benda kerjanya, ya. Okay, and if you notice, this is taking a little bit of time, but because I'm working with a 4 mil mask, and I don't want to raise my pressure too high because it is a 4 mil, I don't want to burn through my mask. So I'm blasting at 30 pounds of pressure. If you notice my distance, I want to make sure that I kind of baby the mask, especially around the centers of some letters. So I don't want to get too close or be too aggressive. Now if I have an 8 mil, like if you doubled up your laser mask, or a 6 mil photoresist, I could certainly come in very close, raise my pressure to 50 pounds, and this would have already been engraved some time ago. So if you want to do it quicker, thicker mask, and you can certainly raise your blasting pressure to 45, 50. Some people even do 60 pounds of pressure. So you just want to kind of take it, maybe start at 45 and then raise your pressure from there. Now let's take a look at how deep I am right now. I'm going to hold it up to the light. And I see I got a nice little groove, right? Have a nice depth. It looks pretty deep. And the name, it does have some depth. And another rule of thumb is you don't want to go deeper than your line is wide. So that's a good depth for that size font. Okay, now we placed our brick with the mask on because I'm going to paint this. This is in our mini paint booth. And what I have here is our Lithrochrome aerosol paint. It's called Black Shadow. Now what I'm going to do is I'm going to turn it just to make sure I can get the paint in all the areas, all the little cracks and grooves. So you want to turn it a couple ways. And then I'm going to do it one more time. So I make sure all the areas are covered.
this should be what I need. So now I'm going to take the mask off the paver. Ya, selanjutnya masknya atau maskernya itu dilupas ya You kembali. don't want to put too much paint, but you want to make sure you do it in nice layers, light layers. Ya, ini hasilnya. Okay, so now I have a lot of masking little pieces here. So I'm going to take some blasting tape. Just going to roll it up. I'm going to tack this up. See how easy that came up? Really nice. That's right. Okay. Ya, ini So now we're hasilnya done. setelah We di got nice depth. It's eh, painted. It does need to dry. ACM ya. And Kayak now it's abrasif complete. gitu So ini. from putting the mask on, burnishing it down, making sure that my mask was sticky with layers of adhesive, and then put it in the sandblast cabinet and sandblasting. And your sandblasting time just really depends on the thickness of the mask as well as your blasting pressure. Raise that pressure up with a thicker mask. It's going to cut a lot quicker and it's going to save you some time. Ya, itu untuk ACM. Ada pertanyaan mungkin dari hasil video tadi? Dari waterjet machining itu sebetulnya mirip dengan AJM, di mana kalau AJM itu apa komponen utamanya atau ya alat potongnya itu adalah udara yang bercampur dengan partikel abrasif atau abrasif yang dicampur dengan udara. Sedangkan yang di WJM ini eh, udara itu diganti dengan air, ya, air, ya. Jadi gas pembawa itu udara kalau AJM, kalau WJM ya carrier fluidnya adalah atau fluida pembawanya adalah air, ya, atau water, ya. Jadi di sini proses pemotongan berlangsung karena memanfaatkan aliran air yang sangat tinggi, di mana mempunyai energi kinetik yang sangat tinggi pula dan diubah menjadi tekanan. Dan di sini ada syaratnya, ya. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini, permukaan benda kerja sedikit demi sedikit akan tererosi atau terkikis, ya. Erosi terjadi bila tekanan air melebihi kekuatan ikatan partikel-partikel dari material yang dipotong, ya. Itu. Jadi syaratnya adalah tekanan air itu melebihi partikel-partikel dari material yang dipotong, ya. Itu. Ya, fenomena waterjet machining ini sebetulnya diilhami ya dari apa namanya, ya, tetesan, ya, fenomena di alam, yaitu kalau ada batu, ya, ditetesi air, ya,
ya terus menerus ya maka batu tadi akan juga menjadi apa namanya eh, ya tererosi ya 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 lama-lama juga akan berlubang ya berlubang ya tapi kalau fenomena di alam ya karena tetesan airnya itu energi eh, potongnya itu rendah maka membutuhkan waktu yang lama ya kalau di sini energi potongnya itu sangat tinggi sehingga ya bisa motong eh, ya hanya dalam waktu sekejap saja. Ya, skema proses dari WJM atau water jet machining itu bisa dilihat di gambar ini, yaitu adalah pompa ya. Pompa karena di sini menggunakan pompa yang tekanan sangat tinggi itu disebut intensifier ya. Ya. Ini prinsip dari intensifier di mana di sini pompanya adalah jenis ultra high pressure pump atau UHP ya. Ultra high pressure pump ya. Dia bisa menaikkan tekanan ya hingga 60.000 psi. Ya, dengan tekanan 60.000 psi tadi, ya, eh, kecepatan semprotan air atau water jetnya itu bisa mencapai 3 kali kecepatan suara ya atau tiga Mach number ya dan eh, apa namanya benda kerja yang keras ya pun nanti akan bisa dipotong dengan eh, air ya dan nanti ya untuk menaikkan kemampuan potongnya ya ya bisa di ya ditambahkan partikel abrasif ya. Jadi untuk motong material-material yang sangat keras seperti titanium apa baja ya yang ketebalannya ya eh, besar ya. Ini bisa ditambahkan atau ditambahkan tidak air murni biasa tetapi ditambahkan partikel abrasif ya. Oleh karena itu disebut AWJM atau abrasive water jet machining ya. Oke, kita lihat di sini skema proses water jet machiningnya ya. Ya, di mana di sini pompa akan menaikkan tekanan ya dan air akan dialirkan masuk ke reservoir atau tandon ya. Ya, setelah air dalam tandon tadi mempunyai tekanan yang sangat besar, maka di sini bisa dimanfaatkan airnya bisa ya eh, menggunakan katup ya, buka tutup ya. Ya, di sini sebelum keluar tekanannya diukur ya pakai pressure gauge ya dan eh, melalui nozzle ini water jetnya bisa diarahkan ke benda kerja yang akan dipotong ya. Oke.
Ya, di sini yang menjadi masalah yang paling penting atau komponen-komponen yang penting di dalam eh, water jet adalah pompa, di mana pompa ini berfungsi untuk menaikkan tekanan sampai antara 1.500 hingga 4.000 meganewton per meter persegi, ya. Ya, biasanya ini dengan menggunakan intensifier, ya, di mana alat ini menggunakan piston dan tabung yang besar, ya, di mana piston menekan air dalam tabung dan dialirkan melalui lubang nozzle yang kecil, ya. Jadi di sini sebenarnya untuk pompa tadi ini menggunakan prinsip sama dengan jarum suntik, ya. Ya, ya. Pompa yang sejenis ini, yang jenis ini, ya biasa disebut dengan pompa UHP atau Ultra High Pressure Pump, ya. Ya, Anda bisa prinsip kerjanya bisa Anda eh, cari di Google, ya. Ini Ultra High Pressure Pump. Selanjutnya reservoir atau yang disebut dengan hidrolik akumulator, ya. Ya, di mana reservoir ini berfungsi untuk menyimpan atau menampung energi pada saat tidak digunakan dan nanti akan memberikan, ya, setelah dibuka katupnya dia akan memberikan energi untuk proses pemotongan, ya. Dan problem utama yang sering terjadi di water jet adalah ini sealing, ya, ya, ya. Sealing itu fungsinya untuk mencegah kebocoran, ya, ya pada tekanan tinggi dan pada umumnya digunakan adalah synthetic rubber seal, ya. Ya, di sini juga eh, cara yang lain juga bisa menambahkan oli, ya, sampai dengan 5% dalam air, ya. Ini dapat mencegah kebocoran sampai 2%, ya. Jadi di sini fungsi oli sebetulnya untuk menaikkan viskositas dari air, ya, sehingga tidak mudah terjadi kebocoran. Kedua, yaitu kelelahan material dari peralatan, yaitu atau istilahnya disebut material fatigue, ya. Ya, jadi kelelahan material, ya, di mana dia material tadi menahan dalam waktu yang cukup lama, ya, untuk apa menahan tekanan dari fluida, ya, di dalam hidrolik akumulator tadi, ya. Kemudian perpipaan, ya. Pipa bertekanan tinggi dengan berdinding tebal dari stainless steel digunakan untuk menyalurkan cairan dari komponen sistem yang satu ke yang lainnya. Ya, jadi di sini karena eh, peralatannya di lingkungan yang, ya, di lingkungan air, ya, karena water jet, ya, maka komponen-komponennya ini harus menyesuaikan, ya, yaitu yang material-material tahan korosi, ya, seperti stainless steel, ya, sehingga umurnya bisa lebih lama, ya. Ya, di sini untuk pipa ini rasio diameter, ya,
antara diameter luar D outer dan D inner, ya, inner diameter dan outer diameter ini 5 hingga 10, ya. Jadi kalau Anda butuh, ya, diameter dalamnya adalah 5 mili, maka diameter luarnya adalah 50 mili, ya. Begitu seterusnya, ya. Jadi dindingnya sangat tebal, ya, untuk menerima tekanan yang sangat besar pada saat proses pemotongan tadi. Ya, kemudian yang keempat adalah sambungan pipa, ya. Ya, sambungan pipa ini digunakan teknik kontak metal to metal atau metal to metal contact, ya, untuk menghindari kebocoran pada tekanan yang tinggi, ya. Ya, karena dengan tekanan yang sangat tinggi tadi, ya, kalau menggunakan seal pakai karet, ya, di antara ini dia akan mudah ya hancur, ya. Ya, kelima katup, ya. Katup yang digunakan untuk tekanan tinggi ini biasanya menggunakan katup jenis jarum atau needle type valve, ya. Ya, ya, nanti Anda bisa lihat jenis-jenis katup, ya, yang termasuk dalam needle type valve. Ini bisa Anda lihat di ya di YouTube atau yang lainnya, ya. Kemudian nozzle, ya. Nozzle dari material yang sangat keras, ya, seperti intan, ya, safir, tungsten carbide, ya, untuk mencegah kausan akibat erosi, ya. Ya, di sini kalau tadi di AJM itu hanya safir dan tungsten carbide, ya. Di sini ditambah intan, ya. Karena intan harganya mahal dan, ya, tidak digunakan di AJM, ya, karena di AJM itu eh, alasannya, ya, di AJM itu ketelitiannya rendah, ya, sehingga eh, ya tidak perlu menggunakan intan, ya, atau ya kalau menggunakan intan ini tidak ekonomis, ya, jadi terlalu mahal, ya, untuk mendapatkan ketelitian yang sangat tinggi, ya. Sedangkan nozzle di sini, sorry, ya, di WCM ini digunakan intan, ya. Ini selain, ya, untuk mendapatkan, ya, untuk proses WCM di sini ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan ACM, ya, sehingga dia, ya, ya, pertimbangan ekonomis tadi juga digunakan, ya, nozzle yang dari intan atau diamond, ya. Dan nozzle berfungsi untuk mengubah tekanan tinggi dari air menjadi semburan atau semprotan dengan kecepatan tinggi, ya. Ya, seperti tadi saya mirip dengan yang ACM, ya. Jadi energi kinetik yang digunakan di sini yaitu, ya, dengan menaikkan tekanan, kecepatan, ya, ya, kecepatan, ya, sehingga nanti energi kinetiknya menjadi ya naik secara eksponensial, ya, naik kuadratis, ya. Diameter nozzle
0,05 sampai 0,35 mm ya. Jadi berkisar antara 50 mikron hingga 350 mikron ya. Dan ini dapat menghasilkan semprotan yang koheren sampai 3 hingga 4 cm. Jadi hingga standoff distance 3 sampai 4 cm di sini tidak terjadi proses penyebaran atau perubahan apa namanya? Perubahan ya perubahan ya kelurusan ya dari water jetnya ya. Ya, jadi tidak terjadi penyebaran ya. Oke, untuk nozzle ya sekarang kita bahas mengenai keuntungan water jet machining ya. Yang pertama, air berharga murah, tidak beracun dan mudah didapat. Ya. Jadi di mana-mana ini ada ya, hanya kualitasnya yang ya untuk mendapatkan kualitas air yang bagus ini ya relatif sulit ya, lebih mahal ya maksudnya, ya tidak sulit tapi untuk memprosesnya itu lebih membutuhkan biaya. Kedua, semprotan air hampir sama dengan single point tool ya atau mata pahat bermata potong satu yang ideal ya. Jadi air ya dengan tadi ya poinnya ya titik potongnya itu hanya ya sesuai dengan diameter nozzle-nya ya antara 50 hingga 350 mikron ya. Ini menyebabkan semprotan air tadi sebagai single point tool yang ideal ya. Tiga, setiap kontur yang kompleks sekalipun ini dapat dipotong ya. Ya termasuk sub corner ya, ini juga bisa dipotong dengan water jet ini. Ini dapat memotong kontur dengan sudut yang tajam atau sub corner ya. Kelima, tidak seperti pemotongan konvensional, proses water jet machining ini tidak menimbulkan panas ya, karena air sendiri adalah ya penyerap panas yang sangat bagus ya. Keenam, sangat baik untuk lingkungan yang eksplosif atau tidak mudah terbakar ya. Nanti sebagai contoh untuk penggunaan dalam tambang batu bara dan seterusnya ya untuk pemotongan kertas dan papan ya. Ini nanti ya. Ketujuh, lingkungan pemotongan tanpa debu ya, sehingga cocok untuk pemotongan asbes dan fiberglass yang menimbulkan debu jika dikerjakan secara konvensional ya. Jadi tidak seperti ACM yang menyebabkan polusi yang cukup besar ya. Di sini water jet lebih ramah lingkungan ya. 8, tidak bising jika pompa bisa dijauhkan ya. Ke-9, tidak ada komponen yang berputar atau bergerak ya sehingga mudah untuk maintenance ya kecuali apa namanya pompanya ya. Kemudian semprotan air dapat menjauhkan residu hasil pemotongan sehingga tanpa masalah polusi. Ya. Air bisa digunakan kembali setelah disaring, ya. Dan konsumsi air tidak terlalu besar, ya. Ini sekitar 100 hingga 150 liter per jamnya. Ya.
Ya, selanjutnya untuk aplikasi WJM, ya di sini ya untuk tambang batu bara ini di Rusia, Cina, Polandia, Cekoslovakia, Kanada, Jerman, dan Inggris. Ya. Ini produktivitasnya bisa dilihat dari contoh ini, yaitu ada 2 orang dalam satu shift. Ya. Satu shift itu biasanya kerja 8 jam, ya. Tapi biasanya ada istirahat 1 jam eh, dan non produktif lainnya ini bisa 1 jam. Jadi efektif paling 6 jam kerja. Ya, ini dapat menghasilkan 2.250 ton batu bara. Ya, jadi ini kalau ya dibandingkan kalau satu truk ya pasir itu bisa membawa 5 ton ya, maka di sini ya 220 2.250 ini kira-kira 450 truk pasir ya. Ya, jadi kalau diparkir di ITS ya itu penuh ya, 450 truk ya. Mungkin ya nggak cukup ya. Ya, kemudian pemakaian di industri papan dan kertas atau board and paper product ya termasuk asbestos dan sebagainya ya. Ya, di sini asbestos ini sangat berbahaya ya karena eh, apa? Partikel asbestos bisa kalau terserap ke apa namanya? Pernafasan ini bisa menyebabkan kanker ya, kanker eh, paru-paru ya atau juga bisa saluran pernafasan ya. Ketiga, untuk mempercepat pengeboran terowongan, itu apakah terowongan kereta api atau mobil, ya. Kemudian pembuatan saluran untuk merendam jaringan kabel, ini bisa dilakukan dengan menggunakan water jet, ya. Oke, saya kira eh, untuk water jet sampai di sini. Mungkin saya eh, ini tunjukkan beberapa video untuk waterjet. Ini saya stop share. Atau mungkin ada pertanyaan dari sini? Silakan. The pure water jet converts high pressure. Saya share sebentar. Ya, sudah tayang ya. Pressure water to a supersonic stream by forcing that water through a tiny orifice. Ya. Here, a 5/1000th of an inch orifice creates a water jet stream. The water jet can now slice through soft materials by a supersonic erosion process. Supersonic erosion To increase process. the cutting power many times, abrasive is added to the stream. Typically 80 mesh in size, it is carefully metered and pulled into the cutting head through a Venturi effect. The abrasive is then accelerated out the mixing tube like a bullet out of a rifle. Ya, itu contohnya. Bentar, saya tunjukkan yang lain.
high-pressure water alone can slice materials as hard as glass. But throw in a little fine sand. Nah, ini partikel abrasifnya mirip dengan partikel abrasif AGM, ya. Jadi material-material seperti keramik, ya, kemudian titanium, kemudian hard steel, ya, itu bisa dipotong dengan menggunakan abrasi water jet. At 200 feet, but yet we can erode it with a water jet, just like we would a standard piece of plate glass in your house windows. The water will also drill right through to the steel guide under the material. In fact, the only way to stop the water is with more water. A 4-foot deep trough of water helps absorb the 2,400 mile/hour jet before it bores a hole in the floor. What's the upside to using water as a cutting tool? Just about everything. Water's inexpensive and reusable. It makes a very precise cut. And since it does its job without heat or friction, the cutting edge doesn't distort the material, and it never gets dull. Ya, itu. Bentar, saya kasih contoh yang lain. Ya. Ya, di sini prosesnya bisa underwater atau di atas air, ya. Kalau ya biasanya underwater, ya, supaya nanti percikan dari semprotan itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian kalau di atas air, ya, itu biasanya ditutup dengan catcher. Ya, ini istilahnya water catcher, ya. Ini untuk mencegah supaya semprotan air tidak menyebar kemana-mana. Abrasive water jets cut virtually any material up to 12 inches thick, including aluminum, titanium, stainless steel, glass, marble, and composites. Ultra-high pressure water, pressurized up to 60,000 pounds per square inch, is cool, so there's no heat affected zone. Abrasive water jets cut by erosion rather than friction or shearing, so edge quality is very good, and the raw material's structural integrity is maintained. Most secondary finishing and associated production costs are eliminated. Very accurate finished parts come right off your system. Lightweight abrasive water jets are controlled with advanced motion systems. So your productivity goes up because there are no costly and time-consuming cooling changes. Changes in the cutting path are easily made in minutes by clicking a mouse or typing on a keyboard. And Flow's precision control systems are the simplest on the market. Flowmaster, a PC-based software program developed specifically for abrasive water jets, enables you to cut exact shapes without any previous knowledge of CNC programming or water jet cutting. With Flowmaster, you can draw parts from scratch, import CAD files, or scan existing drawings. You simply select the material, thickness, and edge quality you want, and Flowmaster will set all the cutting parameters. It fully optimizes cutting speed and machining quality. Flowmaster will even cost out a job, so you can be assured of maximum profitability. And Flowmaster features remote operation, so you can change cutting parameters from the shop floor or from your office. Flow's shape cutting systems are available in whatever configuration you need to get the job done.
if it's a compact machining center or a system big enough to handle airplane wings, if it's a gantry or cantilever style, if it's a cutting cell or a cutting table. Abrasive water jet flow contact force with no lateral pressure on the part means fixturing is minimal. You can increase throughput by running with multiple cutting heads, and you can decrease material handling by stacking raw material. Abrasive water jets cut with a narrow kerf, so you can nest parts tightly, reducing wasted material. With abrasive water jets' precise repeatability and reduced processing steps, rejection rates are low. Rate are low. Jadi resiko tinggi sehingga yang Flow International Corporation is the world leader in ultra-high pressure water jet and abrasive water jet technology. In the past 20 years, Flow has installed nearly 2/3 of the world's water jet systems, almost 5,000. And more than all other manufacturers combined. Pure water jets are used to cut soft materials like food, but to cut hard materials, Flow invented and patented abrasive water jets in 1982. Since that time, Flow and its abrasive water jets have continued to set the standard for leadership and superior performance. With a major commitment through R&D and engineering, and after surveying the world's leading abrasive water jet users for more than 3 years, Flow recently delivered the new Pazer 3 cutting system, taking dependability and simplicity to unprecedented levels. Pazer 3 has only 5 parts, compared to 15 or more in other abrasive jet systems. Its exclusive pre-aligned orifice and abrasive metering and delivery system guarantee optimum performance all the time. Only Pazer 3 has a peak performance monitor, which gives real-time performance feedback. Pazer 3's exclusive cubic 30 plus abrasive mixing tube lasts 30% longer than any other mixing tube. And Flow's Pazer Plus Garnet is selected specifically for use with abrasive water jets. It is sieved to achieve a uniform particle size, so you're assured a consistent flow through your metering system. Maintaining your Pazer 3 is a snap because everything is pre-aligned. It literally takes only a few seconds to change a metering disc or clean out a metering valve. You only have 3 parts to deal with and you don't need any tools. All you do need is a simple twist of the wrist. Flow abrasive water jets are reliably safe too. Because abrasive water jet cutting is a cold cutting process, there are no toxic fumes, fire hazards, or costly protective gear. There are no flying slag particles, and airborne dust is minimized, so dust control is not necessary. Cutting with a combination of water and garnet means there is no hazardous material to dispose of. After the garnet is separated, the water is clean enough to safely dump down the drain. As the world's abrasive water jet leader, Flow designs and manufactures the total cutting cell, including all high-pressure components and motion systems. Only Flow offers its customers total system solutions, both before and after their cutting system is installed. Flow's applications team, more than 100 strong, has expertise in nearly every possible abrasive water jet application. Flow's service network stretches around the world, and its 24-hour hotline provides a rapid response time for any maintenance concern. Flow service technicians are field tested and performance proven. Flow not only assembles its own equipment, it manufactures all its own parts and monitors each customer's use of spare parts to recommend productivity improvements. When you do need spares, Flow's Quick Ship program guarantees that you'll receive your most critical parts within 24 hours. Flow's customer and technical support team is committed to making sure you always get the most from your Flow equipment. Ya, ini hasil-hasil dari proses pemotongan. You can count on abrasive water jet cutting systems from Flow International Corporation. They're the most versatile, most dependable, and easiest to operate machine tool you can find.
Make Flow's abrasive water jets your machine tool of choice. Oke, saya kira cukup ini. Ya, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya absen dulu.